Mungkin kita pernah dengar istilah hati-hati dengan hati seseorang. Hati orang itu kita nggak ada yang tahu loh. Entah itu dari orang tua kita mendengarnya, ataupun kerabat kita, ataupun pasangan kita. Supaya kita nggak ketipu sih intinya. Supaya kita nggak disakitin. Supaya kita juga bisa menjaga hati kita, nggak bisa menyakiti orang juga. Tidak salah istilah hati-hati loh. Hati orang itu nggak ada yang tahu betul. Hanya Tuhan yang tahu. Di dalam Alkitab kita bisa melihat itu ketika Samuel datang ke rumah Yesai, memilih seorang raja. Kalau kita melihat dari kasat mata kita, Daud tidak masuk dalam seleksi pemilihan seorang raja. Iya. Tetapi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang tahu segalanya. Makanya firman Tuhan bilang, manusia melihat apa yang ada di depannya, tapi Tuhan melihat hati. Yang bisa mengetahui hati manusia itu jahat atau baik, itu hanya Tuhan. Makanya gak heran di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini makna yang sangat dalam yang harusnya kita mengerti inti sehari dari makna ini. Kenapa? Firman Tuhan menyuruh kita untuk kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena ini penting. Hati itu meliputi beberapa hal. Kita bisa melihat hati dalam Alkitab bukan sekedar organ fisik, tetapi pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak dan spiritual. Hati kita bisa menjadi baik atau jahat, kita yang mengendalikannya. Makanya firman Tuhan suruh menjaga hati itu dengan segala kewaspadaan. Maksudnya hati-hati dengan manipulasi si jahat. Dia sangat kreatif, sangat inisiatif, sangat inovasi untuk membawa manusia itu jatuh di dalam pencobaan. Hati kita bisa jadi jahat kalau kita menuruti keinginan daging. Lalu iblis masuk menyerang pikiran kita. Kita mulai dikendalikan oleh si jahat. Maka hati kita menjadi jahat. Karena hati adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nggak heran kalau kita mendengar istilah hati-hati loh. Hati orang itu nggak ada yang tahu. Itu nggak salah. Karena firman Tuhan yang menjawab itu. Iya. Waktu Samuel datang ke rumah Yesai memilih seorang raja, Daud itu seharusnya tidak masuk dalam seleksi.